Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dalam hal ini mungkin saya akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen, Ibu Profesor Sri Indrastuti terkait dengan materi untuk ujian akhir semester. Baik, mungkin saya langsung saja menyampaikan beberapa materi yang akan saya sampaikan di sini. Di antaranya yang pertama faktor yang mendukung kinerja pegawai. Di antaranya pengaruhnya terhadap kepuasan kerja pegawai, faktor pendukung komitmen organisasi, pengaruhnya terhadap budaya organisasi. Yang kedua, kenapa organisasi melakukan regeneering dan restrukturisasi, dan yang membedakan regeneering dan restrukturisasi, serta nanti ada beberapa hal contoh terkait dengan regeneering dan restrukturisasi tersebut. Terus yang ketiga nanti juga akan membahas tentang masalah Boston Consulting Group, ditinjau dari kinerja pegawai dan potensi pengembangan pegawai untuk masa yang akan datang. Dan nanti ada beberapa saran juga yang akan saya sampaikan terkait bagaimana merekrut pegawai untuk masa yang akan datang, bagaimana saran ataupun hal sebaiknya dilakukan. Untuk hal yang ini mungkin saya akan menyampaikan dulu yang terkait dengan faktor yang mendukung kinerja pegawai. Baik, sebenarnya pada intinya kepuasan kerja atau kinerja memiliki pengaruh yang signifikan. Semakin tinggi kepuasan yang diterima pegawai, maka semakin tinggi pula kinerja pegawai itu sendiri. Adapun beberapa hal yang terkait dengan kepuasan kerja, diantaranya konteks tentang kepuasan kerja itu sendiri. Di antaranya apabila hasil atau imbalan yang didapat atau diperoleh individu lebih dari yang diharapkan, itu akan menambah daripada kepuasan kerja itu sendiri. Terus apabila hasil yang dicapai lebih besar dari standar yang ditetapkan, tentu sangat mempengaruhi juga. Apabila yang didapat oleh karyawan sesuai dengan persyaratan yang diminta dan ditambah dengan ekstra yang menyenangkan, terus terjadinya konsisten di hal itu untuk setiap saat serta dapat ditingkatkan di setiap waktu, tentu sangat mempengaruhi daripada kepuasan daripada kerja itu sendiri. Terus faktor pendukung komitmen organisasi dan pengaruhnya terhadap budaya organisasi, diantaranya ada beberapa hal mungkin di sini bisa saya petik, yaitu di poin pertama ada keinginan kuat karyawan untuk tetap memelihara sebagai anggota organisasi perusahaan tersebut. Yang kedua, keinginan karyawan untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi dan perusahaan. Dan yang ketiga, karyawan mempunyai keyakinan tertentu dan perusahaan menerima nilai dan tujuan organisasi dalam perusahaan atau dalam OVD atau instansi yang ada di pemerintahan daerah, di Pemda ataupun dari pemerintahan pusat. Terkait dengan faktor pendukung dari para kinerja tadi, tentu ada sinkronisasinya terhadap kenapa organisasi melakukan regeneering dan restrukturisasi. Kita bisa mengkaji dan melihat di sini bahwasanya apa itu regeneering. Kita bisa melihat bahwa regeneering itu merupakan proses rancangan bangun ulang secara radikal serta memikirkan kembali proses bisnis secara fundamental untuk mencapai perbaikan secara drastis dalam ukuran kerja. Di situ juga ada beberapa contoh, diantaranya biaya, kualitas, pelayanan, dan kecepatan. Termasuk tentu pasti aplikasi yang kita gunakan dalam mengoperasikan pekerjaan. Dan
restrukturisasi. Kita juga memahami apa itu restrukturisasi. Di antaranya kita pahami bahwasanya restrukturisasi itu adalah upaya yang dilakukan instansi atau perusahaan dalam rangka menyehatkan kondisi daripada perusahaan yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Itu kalau kita ambil definisi untuk perusahaan. Kalau kita ambil definisinya untuk instansi atau OPD yang ada di pemerintahan, tentu restrukturisasi itu dilakukan strategi bagaimana kita memperbaiki kondisi yang ada di dalam ruangan atau di dalam dinas itu bisa kita manfaatkan dan bisa kita kendalikan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Itu dia definisi daripada regeneering dan restrukturisasi. Tentu terkait dengan itu, apapun yang terkait dengan pemahaman yang apa itu regeneering, restrukturisasi, mungkin ada beberapa hal kita bisa melihat daripada yang membedakan regeneering dan restrukturisasi itu sendiri. Tentu di sini kita bisa membedakannya bahwasanya kalau ya regeneering itu merupakan proses rancangan atau rancangan bangun ulang serta memikirkan kembali proses secara fundamental untuk mencapai perbaikan secara drastis untuk ukuran daripada kerja daripada karyawan. Karena restrukturisasi bagaimana kita mengupayakan instansi atau perusahaan dalam rangka menyehatkan yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal untuk guna memperbaiki kinerja di dalam instansi kerja. Terus kita mungkin bisa melanjutkan sebagai contoh kasus, mungkin ada beberapa nih sebagai contoh kasus dan latar belakang daripada kasus itu sendiri. Kita mungkin bisa mempertanyakan kapan perusahaan melakukan regeneering. Jadi bisa kita jelaskan di sini bahwasanya perusahaan yang perlu melakukan regeneering itu di antaranya yang pertama, perusahaan sedang mengalami masalah besar. Kalau kita membicarakan tentang regeneering atau restrukturisasi itu di perusahaan. Yang kedua, perusahaan yang belum mengalami kesulitan namun mengantisipasi akan terjadi kesulitan. Itu sudah bisa kita lakukan langkah untuk melakukan regeneering. Terus selanjutnya, perusahaan yang tidak mengalami kesulitan namun sedang berada pada puncaknya. Itu perlu kita lakukan regeneering juga gitu. Jadi bukan berarti hanya di saat kita dalam posisi kesulitan atau di posisi dalam masalah besar kita akan melakukan regeneering. Tidak. Di saat kita dalam posisi puncak pun kita harus melakukan regeneering gitu. Contoh kasus mungkin bisa kita jelaskan yang terkait dengan regeneering. Di antaranya contohnya ada pada di penerapan regeneering pada grup Astrea. Saya lihat di sini ada Kendaraan motor memutuskan menjalankan regeneering setelah melihat banyaknya persoalan internal yang membelit perusahaan. Meskipun bisnis utamanya tidak memiliki masalah atau produk utama perusahaan ini adalah sepeda motor Honda yang selalu merajai pasar. Namun masalah utama yang dihadapi pihak manajemen adalah kurangnya sinkronisasi antara pihak pemasaran. Melihat pihak pemasaran gejala yang tidak sehat ini, maka diusulkan kepada manajemen untuk mengadakan perubahan radikal terhadap keempat perusahaan yang terdapat di Federal, mulai dari perakitan, pabrik mesin, pabrik stamping, sampai ke subkontraktornya yang harus di-regeneering secara bersama. Itu pun ada tahap-tahap yang dilakukan Astra. Di antaranya identifikasi masalah. Yang kedua, pelatihan dan penyatuan konsep regeneering.
Tahap yang dilakukan Astra adalah identitas masalah, pelatihan dan penyatuan konsep regeneering, identifikasi masalah di masing-masing perusahaan, penerapan perusahaan dalam sistem gitu. Jadi itulah yang dilakukan sebagai contoh dalam organisasi profil motif terkait dengan apa yang definisi pemahaman tentang regeneering itu sendiri. Terus kita mungkin bisa membicarakan terkait dengan restrukturisasi tadi sudah kita sampaikan pemahamannya yang membedakan antara regeneering dan restrukturisasi. Kalau restrukturisasi itu bisa kita beri pemahaman adalah upaya yang dilakukan perusahaan dalam rangka menyehatkan perusahaan yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Itu dia yang definisi daripada restrukturisasi. Dan kita bisa juga membahas dan melihat kapankah perusahaan itu melakukan restrukturisasi. Ada beberapa hal yang membuat perusahaan melakukan restrukturisasi. Di antara mungkin terkait terlilit masalah hukum atau desentralisasi atau monopoli. Itu bisa jadi. Yang kedua, tuntutan pasar. Tuntutan pasar itu harus dilakukan restrukturisasi. Terus yang ketiga, masalah geografis. Perubahan kondisi korporasi. Yang kelima, hubungan holding anak perusahaan. Terus selanjutnya masalah serikat pekerja, perbaikan image korporasi, fleksibilisasi manajemen, terus pergeseran kepemilikan. Yang terakhir yaitu yang ke-10 adalah akses modal yang lebih baik. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya kapankah perusahaan itu akan melakukan restrukturisasi. Kita bisa juga menjelaskan sedikit sebagai contoh kasus. Itu di PT Aqua Golden Mississippi, PT Aqua Golden Mississippi didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Tirto Utomo sebagai produsen pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia. Pertama didirikan di Bekasi. Setelah beroperasi selama 30 tahun, Aqua memiliki 14 pabrik di seluruh Indonesia. Pada tahun 1998, Aqua yang berada di bawah naungan PT Tirta Investama melakukan langkah strategis untuk bergabung dengan grup Danone. Kalau tidak salah, grup Danone ini besarnya, kalau tidak salah berdirinya itu di Israel kalau nggak salah ini. Yang merupakan salah satu kelompok perusahaan air minum dan kemasan terbesar di dunia. Dan ahli dalam nutrisi. Kalau PT Danone itu ahlinya di dalam nutrisi. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk, market share, dan penerapan teknologi pemasaran. Termasuk juga teknologi pengemasan maksudnya. Dalam nutrisi, langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk, market share, seperti yang saya sampaikan tadi, dan penerapan teknologi pengemasan. Ya, tentu teknologi pengemasan air terkini, apalagi sampai hari ini masalah packing daripada air mineral itu sudah bermacam bentuk, mulai dari kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, sampai botol besar, sampai pun galon yang berisikan 19 liter gitu. Di bawah bendera Danone, Aqua kini memiliki lebih dari 1 juta titik distribusi yang dapat diakses oleh pelanggannya di seluruh Indonesia. Nah, dan ini tentu terkait dengan pemahaman tentang melakukan apa yang dimaksud dengan restrukturisasi. Itu sebagai contoh juga sudah saya sampaikan contoh keterkaitan antara regeneering dan restrukturisasi.
Bagaimana contoh untuk organisasi profit motifnya dan juga sosial motifnya. Jadi sudah saya uraikan dahulu dengan apa yang terkait dengan materi yang ada. Terus masuk kita ke materi yang ketiga, di antaranya itu apa Boston Consulting Group. Ditinjau dari kinerja pegawai dan potensi pengembangan pegawai masa yang akan datang. Jadi tentu ini terkait dengan kepegawaian, bagaimana terkait dengan kepegawaian, bagaimana nanti masa depan untuk rekrutan pegawai untuk kedepannya. Yang mungkin yang kita bisa ringkas dengan BCG, Boston Consulting Group, lebih diringkas menjadi BCG. Saya lebih mengambil definisi tentang BCG ini adalah bagaimana kita mengalokasikan sumber daya manusia dan menggunakan hasil manfaat dalam strategi manajemen gitu. Jadi dalam artinya kita mempunyai sumber daya, memang rata-rata sumber daya yang ada, terutama di kepegawaian yang ada di, saya berbicara mungkin di lingkup saya beraktivitas, yaitu di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Kampar. Itu saya tahu persis bagaimana kualitas daripada karyawan atau pegawai yang ada di lingkup instansi yang tempat saya bernaung. Memang mayoritas rata-rata di sana itu bisa dilihat masih di bawah daripada standar kompetensi yang diharapkan. Mungkin bisa saya uraikan di sini yang terkait dengan BCG tadi, yaitu berkaitan dengan pengembangan pegawai. Jadi kita bisa melihat di sini menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, kebijakan pengembangan SDM intinya adalah pembangunan SDM aparatur negara yang diarahkan agar terwujudnya SDM aparatur atau PNS yang profesional. Dan ini memang sangat diharapkan di pemerintah daerah, terutama di dinas yang tempat kami berdomisili, bahwasanya aturan Undang-Undang Nomor 43 ini sudah menerangkan dan menjelaskan bahwa kebijakan pengembangan SDM pada intinya harus bertuju kepada pembangunan daripada SDM aparatur negara yang diarahkan agar terwujudnya SDM aparatur atau PNS yang profesional. Jadi kita bisa melihat bahwasanya sudah diarahkan ke arah lebih profesional dalam melaksanakan kerja. Dan saya bandingkan juga dengan beberapa perusahaan milik negara, seperti perusahaan-perusahaan BUMN, mereka sudah mempunyai kompetensi yang bagus, kualitas yang bagus, ditambah lagi mereka juga sudah melaksanakan atau melakukan pelayanan prima, memudahkan segala urusan dan mensimplifikkan urusan yang memudahkan pelayanan terhadap masyarakat. Kita kembali ke posisi terkait dengan aturan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tadi. Saya melihatkan juga di sini bahwa diharapkan aparatur negara atau PNS itu berkemampuan sebagai penyangga atau pemersatuan dan kesatuan bangsa. Tujuan pengembangan SDM aparatur negara sebagaimana diamankan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Merupakan tujuan yang ideal, pencapaiannya perlu program-program pengembangan yang terarah dan bertahap. Jadi yang terkait dengan namanya PNS itu diharapkan bahwasanya tercapai tujuan-tujuan yang diharapkan sesuai dengan Undang-Undang tahun nomor 43 tahun 1999. Sementara itu, tuntutan untuk perubahan yang cepat harus segera diantisipasi. Beberapa hal fenomena yang muncul sebagai dampak dari perubahan dalam bentuk informasi birokrasi antara lain adalah adanya
kebijakan moratorium PNS yang berdampak pada berkurangnya kesempatan mendapatkan SDM yang berpotensi. Kita melihat memang sistem rekrutmen untuk PNS ke depannya, saya rasa mungkin harus lebih diperbaiki strategi-strategi yang harus dilakukan untuk merekrut pegawai yang akan dijadikan pekerja di pemerintah pada umumnya gitu. Mungkin ada nih beberapa hal juga mungkin yang terkait dengan Boston Consulting Group, salah satu dimensi mikro pembaharuan dan manajemen PNS dengan pengembangan PNS yang memperhatikan beberapa isu baru. Di antaranya adalah bakat atau talenta pegawai, itu perlu diperhatikan. Hal ini mendasari diadopsinya konsep manajemen talenta atau talents management. Dalam pengelolaan SDM aparatur atau PNS, manajemen talenta dipandang sebagai implementasi strategi atau sistem yang terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan kinerja melalui proses menarik dan menyeleksi, mengembangkan, memanfaatkan, serta mempertahankan pegawai yang memiliki keahlian dan bakat talents dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi saat ini dan masa yang akan datang. Jadi dari materi yang diberikan oleh Ibu Prof itu bagaimana nanti kinerja pegawai dan potensi pengembangan pegawai pada masa yang akan datang. Jadi ini sudah terjawab, dan hasil penelitian bidang SDM menyebutkan bahwa pegawai bertalenta menunjukkan karakter utama, yaitu ini sebagai kita tahu bahwasanya ada beberapa karakter utama. Yang pertama, kemampuan menjalankan pesan. Kemampuan ini mendukung seorang pegawai dapat memberikan hasil yang superior pada peran apapun yang dijalankan. Kemampuan ini yang membedakan pegawai yang memiliki kompetensi yang lebih luas daripada kemampuan yang spesialis. Terus yang kedua, kemampuan untuk menangani perubahan, kemampuan untuk mengadopsi perubahan sebagai bagian dari evolusi organisasi adalah salah satu karakteristik yang dituntut dalam pegawai yang bertalenta. Pegawai yang bertalenta menganggap perubahan sebagai sumber tantangan dan peluang untuk membuktikan kompetensi dalam kemampuannya. Dalam menghadapi perubahan, pegawai yang bertalenta akan menyiapkan cara-cara baru untuk mencapai hasil yang diinginkan. Terus yang ketiga, kapasitas untuk belajar. Kemampuan untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian penting dan pengembangan pribadi bagi pegawai yang bertalenta. Pegawai yang bertalenta selalu berusaha untuk memperluas pengetahuannya, untuk menyerapkan konsep dan teknis baru. Otomatis tentu diharapkan dituntut pegawai itu mempunyai kemampuan, mempunyai kapasitas yang lebih lah untuk bisa meningkatkan daripada wawasan dan pengetahuan. Terus lanjut, profil pribadi. Untuk profil pribadi, untuk kepegawaian, tentu kita berharap bisa diartikan sebagai karakteristik pegawai bertalenta yang meliputi diantaranya rasa percaya diri berdasarkan kemampuannya untuk menguasai perubahan terbaru dan keyakinan diri untuk dikuasai berdasarkan teknik yang mereka adopsi untuk membantu menganalisis tugas dan pengembangan proses yang efektif untuk memberikan kinerja yang maksimal. Jadi kira-kira mungkin itu yang terkait dengan Boston Consulting Group. Mungkin ada nih beberapa saran sebaiknya yang harus dilakukan.
ini mungkin merupakan materi terakhir dari paparan yang saya sampaikan. Ya, di antaranya saran yang diberikan adalah sebagai berikut. Ini ada beberapa saran yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, perlunya peningkatan komitmen pengelola kepegawaian yang terkait dengan pengembangan pegawai untuk berperan secara proaktif sebagai koordinator dalam melaksanakan strategi manajemen talenta. Jadi ini merupakan saran untuk kedepannya. Yang kedua, perlunya peningkatan komitmen pimpinan unit kerja untuk ikut bertanggung jawab berperan sebagai partner bagi pengelola. Terus maksudnya berperan sebagai partner bagi pengelola kepegawaian dalam pengembangan pegawai. Terus yang ketiga, itu perlunya peningkatan koordinasi dan kerjasama antara unit pengelola kepegawaian dengan unit-unit kerja yang terkait dengan pengembangan pegawai. Mungkin itu yang menurut saya yang perlu disarankan untuk kinerja pegawai dan potensi pengembangan pegawai untuk masa yang akan datang. Sekian dari saya. Mungkin itu yang saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.